Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rodatullah Aulia, NIM 200-104-6033 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo 2020. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih itu teori etnometodologi sebenarnya. Jadi teman-teman, teori etnometodologi ini berasal dari 3 kata Yunani, yaitu ethnos, metodes, dan logos. Ethnos yang berarti orang, metodos yang artinya metode, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, etnometodologi ini diartikan sebagai studi ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Jadi, pencipta teori etnometodologi ini adalah seorang tokoh yang bernama Harold Garfinkel. Dan dibanding studi-studi lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi ini cenderung relatif baru. Di dalam teori etnometodologi, lebih berfokus pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi memerlukan pengamatan secara detail tentang praktek kehidupan keseharian masyarakat melalui observasi secara langsung maupun melalui rekaman video. Walaupun menggunakan percakapan keseharian individu sebagai data utama, etnometodologi ini menghindari wawancara. Mengapa demikian? Karena walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkap informasi atau isi hati orang secara mendalam, interview memiliki kelemahan. Misalnya, interview memerlukan waktu yang lama, informan bisa berbohong. Informasi yang digali bisa melebar kemana-mana dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, hasil interview belum tentu mengungkap apa yang sesungguhnya. Jadi, ini ada suatu quotes dari Given yang berbunyi, "The core data for ethnomethodological studies tend to be observation, either directly as ethnographic observation or directly by studying video or video recording. A major difference with most other qualitative research is that methodologies tend to avoid using interviews as their major data. A major difference with most other qualitative research is that ethnomethodologies tend to avoid using interviews as their major." Yang artinya, data ini untuk studi etnometodologi cenderung berupa observasi, baik secara langsung sebagai observasi etnografi atau secara langsung dengan mempelajari rekaman video atau video. Perbedaan utama dengan kebanyakan peneliti kualitatif lainnya adalah bahwa ahli etnometodologi cenderung menghindari wawancara sebagai data utama mereka. Perbedaan utama dengan kebanyakan peneliti kualitatif lainnya adalah bahwa ahli etnometodologi cenderung menghindari penggunaan wawancara sebagai data utama mereka. Dalam teori etnometodologi ini memiliki 3 asumsi, yakni yang pertama, kehidupan sosial pada dasarnya tidak pasti. Namun, yang kedua, para pelaku tidak menyadari hal ini karena yang ketiga, tanpa mereka ketahui, mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat dunia tampak sebagai tempat yang teratur. Di dalam teori etnometodologi ini ada kelemahan dan kelebihan. Di antaranya, kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas. Dan kelebihannya yaitu sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu-individu dalam organisasi atau institusi. Jadi,
Teori etnometodologi ini mempelajari dan berusaha menangkap arti dan makna kehidupan sosial suatu masyarakat berdasarkan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Garfinkel menekankan pokok masalah etnometodologi tidak lain adalah pertukaran komunikasi yang di dalam penelitian etnometodologis yang disebut proses-proses komunikasi menuju saling memahami di antara para pelaku komunikasi. Pada pengaplikasian teori etnometodologi, Garfinkel berusaha menekankan pada kekuatan pengamatan atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Cukup sekian dari saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.